Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sangat saya hormati, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Nabi kita berfisik biasa, bermental luar biasa. Nabi kita berfisik biasa tapi bermental luar biasa. Topik ini saya pilih sebab hari ini adalah 5 Rabiul Awal. Kita sebagai orang yang mencintai Rasulullah, setiap disebut nama bulan Rabiul Awal, lalu ingatan kita tertuju kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita bersyukur masih diberikan hidup sampai Rabiul Awal ini. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk membaca 1 sholawat. Sebab 1 sholawat itu berarti kita memperoleh 10 rahmat Allah. Hadirin sekalian, khutbah ini bersumber dari 2 buku. Yang pertama Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Yang kedua ada buku berjudul Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah karangan Abdul Hamid Jaudah As-Sahar. Hadirin sekalian, setelah Khadijah, istri Nabi yang menjadi penyandang dana kegiatan dakwah Rasulullah, meninggal dunia, plus wafatnya paman Nabi yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir, sekalipun paman beliau ini juga tidak muslim, tetapi dia berkata, siapapun yang melukai Muhammad maka dia harus berhadapan dengan saya. Kamu boleh melukai Muhammad tapi harus melangkai mayat saya dulu. Nah, ketika 2 orang ini meninggal dunia, maka teror kepada Rasulullah itu luar biasa. Kalau soal diviralkan Muhammad itu gila, itu tiap hari. Soal diviralkan bahwa Nabi Muhammad itu tukang santet, itu biasa setiap hari. Rasul tidak sedih karena emas. Kalau emas itu sekalipun hari ini dibungkus dengan kotoran babi, sampai kiamat tetap emas, dan orang pasti akan mencarinya. Hadirin sekalian, ketika teror mental dilakukan, teror fisik dilakukan, tidak ada pilihan lain oleh Rasulullah kecuali beliau harus berpindah ke Taif. Mengapa ke Taif? Karena yang menyusui Rasulullah itu adalah Halimah, dan Halimah itu berasal dari Taif, dengan harapan, oh, orang di sana sudah dengar nama Muhammad yang diasuh oleh penduduk setempat, maka nanti akan disambut dengan kegembiraan. Ternyata meleset. Di sana tidak disambut dengan sholawat, tapi di sana justru disambut dengan lemparan batu. Nabi berdarah. Itu menunjukkan Nabi itu manusia biasa, bukan
anti luka, enggak, manusia biasa. Waktu itu ada orang yang juga menyiram muka Rasulullah dengan air garam. Coba, itu juga Rasulullah terasa perih. Hadirin sekalian, yang tidak terima adalah Jibril. Jibril mengatakan, Muhammad, izinkan saya menghancurkan orang ini semuanya. Apa kata Nabi Muhammad? Jibril, saya ini diutus bukan untuk hancur-hancuran begitu. Saya ini diutus untuk mengasihi orang. Nanti Jibril, di antara keturunan mereka yang jahat-jahat ini, nanti akan ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita habiskan berarti kita kehilangan generasi. Ya Allah, begitulah kasihnya Rasulullah. Kasihnya Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah merasakan darah yang menetes mengalir di kakinya, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah cepat-cepat mengusap darah itu. Kenapa Bapak? Sebab kalau sampai darah itu menetes ke tanah, maka orang mereka ini akan dihancurkan Allah. Supaya tidak dihancurkan, cepat-cepat darah itu diusap. Coba, itulah sayangnya Rasulullah kepada manusia. Tidak peduli dia itu muslim atau tidak muslim, disayang. Hadirin sekalian, waktu itulah Nabi Muhammad berdoa, yang doanya sangat panjang, namanya doa Taif. Kalau bapak-bapak nanti ditakdirkan Allah umroh haji, datanglah ke Taif, lalu bayangkan apa yang saya khutbahkan ini, supaya bapak bisa meneteskan air mata di situ. Di situ Nabi berdoa, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, ini saya sakit, tapi saya tidak akan merasa sakit selama engkau tidak murka kepada saya, selama engkau rela kepada saya, selama engkau cinta kepada saya, apapun tidak saya rasakan. Luar biasa. Hadirin, sekarang kita beralih ke perang Uhud. Perang Uhud juga menunjukkan Nabi Muhammad itu manusia biasa, Bapak. Bibir Nabi pecah, Bapak. Gigi geraham Nabi patah. Lalu topi baja untuk melindungi kepala pecah juga. Dan pecahnya itu, serpiannya itu menancap di kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat berebut untuk mencabut ini, tapi tidak berhasil. Satu-satunya yang berhasil adalah sahabat yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu an. Dia mencabut dengan giginya, dicabut, tapi ada suara di situ, krek. Apa krek itu? Memang serpian itu bisa lepas dari kening Rasulullah, tapi giginya Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu juga lepas. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, saat itu Nabi juga berdarah, luar biasa. Ketika darah mau menetes ke tanah, cepat-cepat Rasulullah mengusap darahnya. Sebab kalau nanti sampai jatuh ke tanah ini, mereka akan dihukum Allah. Sayangnya seperti itu. Tutur katanya Rasulullah tetap sejuk kepada siapapun. Bapak-bapak, orang terhormat, orang terpelajar, jangan meniru yang di media sosial. Orang yang ngomongnya jelek lalu ditiru, itu niru siapa itu? Rasulullah tidak pernah ngajari seperti itu. Bicara jelek, benci kepada orang lain, benci kepada non muslim, itu tiru siapa? Kalau meniru Rasulullah, buka sejarah, nggak ada sejarah seperti itu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sebagai penutup saya ingin menyampaikan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi 110, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, aku ini manusia biasa, cuma aku mendapatkan wahyu.
Lalu dalam surat Al-Anbiya 107 Rasulullah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Firman Allah menegaskan, Muhammad, kami tidak mengutus engkau tidak lain adalah untuk menyebarkan kasih. Dan dengan kasih Rasulullah itulah orang berduyun-duyun yang sampai hari ini orang masuk Islam itu terus menerus. Kenapa? Karena Rasulullah menunjukkan betapa kasihnya. Mudah-mudahan yang mendengarkan khutbah ini badannya sehat walafiat, sehat perkasa, lalu bermental luar biasa, tangguh, sabar, dan juga menjadi pengasih kepada sesama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kami semuanya. Ya Allah, ampunilah keluarga kami, orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Allahumma at'imhum minal jannah. Ya Allah, selama dalam kuburnya kirimlah makanan dari surga. Wasqihim minal jannah. Selama dalam kuburnya kirimkan minuman surga. Wa arihim makanahum minal jannah. Selama dalam kuburan tunjukkan video tentang surga yang sudah disiapkan untuknya. Wa qul lahum udkhulu min ayyibabil jannah. Dan besok persilakan mereka masuk surga dari pintu mana saja yang mereka suka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berikan kami ya Allah kekuatan untuk meniru Nabi Muhammad. Jadikan kami anak-anak yang kau titipkan kepada kami, istri yang menjadi tanggung jawab kami, berakhlak seperti Rasulullah, sehingga layak untuk bertemu di surga, dipertemukan dengan Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi azza wa jalla wa akbar.